Waktu kita cek rekaman, ada satu sosok yang gak pernah kita lihat langsung. Tapi dia selalu muncul dan makin dekat setiap kali kamera menyala. Awas, jangan lihat ke layar terlalu lama. Kalau kamu juga lihat dia di rekaman ini, subscribe sekarang sebelum dia ikut kamu pulang. Raka memeriksa kembali baterai kamera yang digenggamnya. Hari ini mereka akan memulai syuting pertama di lokasi baru yang katanya angker. Ia, bersama 3 orang temannya, Nina si kameramen, Arul yang bagian editing, dan Tiwayo yang biasa jadi bintang di depan kamera telah mengelilingi berbagai lokasi horor untuk konten mereka. Tapi undangan kali ini terasa beda. Rumah tua itu terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Seorang wanita bernama Bu Yani mengirim email ke tim mereka, mengaku sebagai pemilik rumah dan menawarkan tempat tersebut sebagai lokasi syuting. Tapi, dia juga bilang jangan rekam sembarangan, kata Nina sambil menyelipkan mic kecil di kaos Tiwayo. Maksudnya, Raka menoleh. Dia cuma bilang, kalau ada yang aneh, jangan teruskan. Dan jangan sekali-sekali melihat langsung ke kamera saat sedang merekam di ruang tengah. Serem, ya? Tiwayo tertawa, menertawakan peringatan itu. Paling buat nambah efek mistis aja, biar kesannya makin angker. Mereka tiba di rumah itu menjelang maghrib. Bangunannya tua, banyak bagian yang sudah rapuh. Daun-daun gugur menutupi tangga depan, dan suara angin seperti berbisik dari sela-sela papan kayu. Arul mulai setel alat, Nina menyiapkan kamera utama. Raka mengambil footage suasana. Ketika malam tiba, mereka mulai syuting utama di ruang tengah. Sesuai permintaan Bu Yani, lampu digelapkan, hanya satu lampu emergency menyala di pojok. Semuanya berjalan normal, sampai Arul memperhatikan sesuatu saat review footage. Ini siapa ya? Mereka semua berkumpul melihat layar laptop. Di pojok kanan frame, ada sosok samar berdiri, tidak bergerak. Wajahnya seperti menghadap ke kamera, tapi tidak terlihat jelas. Tiwayo, kamu lihat ini waktu syuting? Tanya Raka. Enggak, sumpah, aku nggak lihat siapa-siapa di sana. Nina rewind footage beberapa kali. Sosok itu muncul hanya saat kamera bergerak ke kanan. Tapi saat ruangan itu dilihat langsung kosong. Mereka cek ulang, tidak ada yang masuk atau keluar dari ruangan. Mereka lanjut syuting, tapi keesokan harinya, saat mereka kembali ke tempat penginapan dan menonton hasil rekaman penuh, sosok itu mendekat. Dalam tiap rekaman baru, posisinya bergeser. Dari pojok, ke samping pintu, ke belakang Tiwayo. Di rekaman terakhir malam itu, makhluk itu berdiri tepat di belakang kamera. Sosok perempuan, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan sorot matanya langsung ke arah penonton. Ini udah gak lucu, kata Arul pelan. Nina mencoba menghapus file itu, tapi file terus kembali. Folder yang dihapus akan muncul kembali dengan nama berbeda. Lihat aku. Raka mulai diganggu. Di malam-malam berikutnya, dia mendengar suara statis seperti suara kamera menyala, padahal semua alat sudah mati. Dia mulai melihat sosok perempuan itu dalam cermin, hanya jika dia memegang ponselnya seperti posisi merekam. Tiwayo menghilang. Awalnya mereka pikir dia pulang tanpa izin, tapi saat mereka membuka file terakhir yang masih bisa dibuka, terlihat Tiwayo sedang tertidur di sofa rumah itu. Lalu sosok perempuan itu masuk dari belakang dan menatap langsung ke kamera sebelum layar menjadi gelap. Polisi tidak menemukan apa-apa di rumah itu, tidak ada jejak Tiwayo. Satu-satunya petunjuk hanya file video yang terus muncul, dan dalam setiap file, sosok itu makin dekat ke kamera, hingga akhirnya, hanya wajahnya yang memenuhi layar. Matanya kosong, lalu muncul pesan, jangan matikan rekaman, dia sudah bersamamu. Kini, Raka tidak bisa melihat wajahnya sendiri di kamera. Hanya ada satu wajah. Perempuan itu diam, menatap, seakan merekam balik. Dan ketika mereka mencoba merekam ulang untuk pernyataan penutup channel mereka, kamera tidak bisa berhenti merekam. Tombolnya macet. Dan saat mereka menonton live feed, mereka melihat sosok itu berdiri di belakang mereka. Tapi hanya lewat kamera, tidak di dunia nyata. Tapi sekarang, setiap mereka berkedip, dunia nyata pun mulai berubah. Sosok itu mulai terlihat tanpa kamera, dan Raka sadar, dia bukan lagi di balik kamera, dia sekarang yang sedang direkam.